Kaget, kita kaget karena ngelihat ada cewek tapi nggak ada ininya, nggak ada tubuhnya, nggak ada organnya, palanya doang. Terus dia lagi ngejilatin pembalutnya itu. Tapi dengernya suaranya tuh tapi udah berubah, suaranya bukan lagi nyikat pas lagi di kamar mandi. Iya, suaranya tuh kayak jilat es krim, tapi kenceng banget suaranya, cepet juga. Jadi kita kaget. Habis itu kayaknya si cewek ini ngerasain keberadaan kita. Jadi dia nengok. Tahu gak sih kayak nengok cuma palanya doang gimana? Tapi lidahnya panjang banget. Terus kayak lancip gitu. Masih. Nah, terus dia nengok, matanya tuh kayak merah menyala. Jadi kita kan kaget, takut, mukanya tuh hancur. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, dilimpahkan rezeki dan tidak kurang dari satupun. So, di video kali ini berbeda dengan video sebelum-sebelumnya karena kita kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman horor yang bakal diceritain ke kalian semua. Eits, tapi tunggu dulu. Aku punya informasi menarik buat kalian. Jadi, buat kalian yang mau jadi narasumber, kalian bisa datang ke studio kita atau kalian boleh menuliskan cerita secara detail dan dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke narasumber kita aja. Halo. Siapa namanya? Nama saya Nabila. Jadi mau ceritain apa? Jadi pada waktu tahun 2019, saya sama saudara saya yang bernama Nara liburan ke kota Purwokerto. Dan pada malam hari kita kan gabut, gak tahu mau ngapain. Jadi kita pergilah nyari makan karena emang lapar juga selama di perjalanan. Nah, kita berdua naik motor, tapi dia yang bawa. Nah, kita cari menelusuri jalan, terus kita menemui warung mie ayam. Kita di situ deh. Nah, terus warungnya itu sebelah kanannya itu kayak sawah, terus sebelah kirinya itu lahan kosong. Habis itu warungnya juga kayak ditutupin terpal gitu. Jadi cuma ada satu yang nggak ditutupin, dan itu kita duduk di situ membelakangi sawah. Tapi pakai meja? Iya, pakai meja kayak gini. Nah, terus kita pesen mie ayam itu. Pas kita lagi nungguin mie ayam itu, tiba-tiba saudara gue kan di depan duduknya. Jadi dia kayak menghadap ke sawah itulah. Di sawah itu kan ada boneka boneka sawah, orang-orang sawah. Nah, orang-orang sawah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba saudara gue ini nanya, Nap, lihat deh, itu apa sih putih-putih tuh? Di mana? Di sawah, di pohon gitu, ada pohon. Jadi di belakang tuh ada pohon. Iya. Nah, terus gue nengok, gue bilang gak ada apa-apa, itu kayaknya karung, bilang gitu kan. Nah, terus di situ saudara gue kayak, oh iya kah? Ya udah di situ kita ngobrol-ngobrol tentang yang lain. Habis itu mie ayamnya udah ya udah kita makan. Habis makan kan kita masih kayak aduh kenyang banget, jadi nunggu ntar dulu kita minum. Nah, terus pas lagi santai-santai gitu, tiba-tiba saudara gue ngomong, Nap, lihat deh, kok putih-putihnya makin maju ke orang-orangan sawah gitu. Dia berdiri di sampingnya? Iya, di sampingnya banget. Tapi kayak duduk di tangannya gitu. Tangannya kan gini, duduk di sini. Nah, terus gue nengok dong, kayak oh iya, tapi gak usah dipikirin lah, gak usah nakut-nakutin, kita cuma berdua doang. Nah, terus di situ dia bilang gak nakut-nakutin, tapi itu beneran itu atau cuma karung deh? Tuh dia nanya. Tapi posisinya duduk, tapi emang duduk. Gimana, kayak mukanya kelihatan bagaimana? Mukanya gak kelihatan, hitam. Duduk, terus saudara gue bilang,
Masa karung sih? Kalau karung kan pasti jatuh. Nah terus dia bilang juga itu tuh bawahnya kayak apa sih, kayak apa sih gini, kayak gelantung kena itu, ngegantungan gitu, kayak kena gitu, angin gitu. terus goyang-goyang. Iya. Nah di situ gue nengok lagi, gue pindah tempat duduk di samping saudara gue biar bisa ngeliat jelas. Jadi mendepan itu. Sih menghadap ke sawah langsung. Nah terus di situ gue langsung ngomong, gak usah diliatin, jangan diliatin, baca-baca aja gitu kan. Nah yaudah, habis itu karena suasananya udah nggak stabil, udah nggak ini lagi, kita mutusin untuk pergi dari warung itu, pulang. Nah, itu dia yang bawa. Di situ kan kita kayak masih penasaran apa masih ada itu di situ. Nah pas kita udah tancap gas, terus nengok nih ke belakang, ternyata dia udah nggak ada di situ, tapi dia pindahnya ke warung mie ayam itu, di tempat kita duduk tadi. Mendepani emang hadap sawah apa ngebelakang sawah kayak? Dia bukan ngedepani, bukan membelakangi, tapi dia nyerong duduknya. Oh, yang gini gitu. Gini terus ngeliatin kita yang lagi pergi, yang tapi udah pergi kelihatan. gitu. Kelihatan. Cuman kayak gosong gitu. Hitam berarti nggak kelihatan hancur atau gimana? Enggak hancur, tapi gosong. Nah, terus saudara gue di situ kan kayak apa ya, lagi hype. Jadi lagi halangan. Jadi dia takut. Terus dia langsung ngegas. Pas sampai rumah kan kita turun nih. Habis itu ngeliat tuh, gue ngeliat kayak, lah itu celanamu nembus toh, gitu kan. Terus ternyata pas dicek, iya beneran nembus. Soalnya dia pakai celananya putih, jadi kelihatan banget kan. Nah terus yaudah, akhirnya celana dia tuh digantung di jemuran depan rumah. Yang jemurannya tuh kayak sebatas tali doang gitu, tali nyambung ke tiang. Di samping rumah atau di depan? Di samping rumah tapi di depan jendela. Jendela kamar yang bakal ditidurin sama itu. Iya bener. Nah terus habis itu kita mutusin untuk untuk masuk rumah. Terus gue tanya dong, lu gak mau bersihin kembali dulu? Terus kata dia, gak udah malam, capek, ngantuk juga, besok pagi aja. Gue di situ udah kayak, apaan sih, jorok banget. Nah terus yaudah, ya kan dia yang punya juga, gue juga nggak peduli. Ya udah kita ke kamar, tapi kita di situ nggak langsung tidur, kita main HP dulu, ngobrol. Nah terus pas dia udah ngantuk, dia kayak bilang dulu, gue tidur duluan ya. Yaudah kan dia tidur duluan. Terus gue masih main HP, terus gue denger kayak ada yang ngetok-ngetok jendela gitu. Tapi enggak terlalu, tapi dia ketokannya bukan kayak suara orang ngetok pintu, kayak dek 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 gitu. Tapi pakai maksudnya suara ketokannya gimana? Dek dek kayak gini. Enggak, kayak suara orang jedotin palanya gitu ke jendela kamar yang itu depannya jemuran. Iya bener. Itu juga hordengnya kan warna putih transparan, jadi kelihatan merawang. Di situ gue ngeliat ada bayangan yang tadi di tukang mie ayam itu. Nah terus gue langsung bangunin saudara gue dong. Terus gue bangunin, dianya udah nggak ada. Si ininya itu udah nggak ada. Nah terus di situ kita dengar ada suara orang lagi nyikat baju gitu di kamar mandi. Logikanya sih kayak malam-malam nyuci gitu, mau dijemurin kapan? Kalau ditaruh di situ terus kan pasti bau apek. Terus kita kayak udahlah, kita ngecek ke dapur, terus kita nyalain lampunya. Soalnya kan itu udah malam, pasti kan dimatiin. Di rumah itu ada cuma 2 orang doang. Lu sama saudara lu dong? Enggak, ada paman gua sama mbah gua di situ. Cewek. Habis itu kita coba ngeliat kamar mandi, soalnya kan pintunya itu kayak agak kebuka gitu, nggak ketutup rapat, kebuka. Terus kita buka pelan, kita kaget karena ngeliat ada cewek tapi nggak ada
ininya, nggak ada tubuhnya, nggak ada organnya, palanya doang. Terus dia lagi ngejilatin pembalutnya itu. Tapi dengernya suara nyikat. Suaranya tuh, tapi udah berubah suaranya, bukan lagi nyikat. Pas lagi di kamar mandi. Iya, suaranya tuh kayak jilat es krim. Tapi kenceng banget suaranya. Cepet juga. Jadi kita kaget. Habis itu kayaknya si cewek ini ngerasain keberadaan kita. Jadi dia nengok. Tahu gak sih kayak nengok cuma palanya doang gimana? Tapi lidahnya panjang banget. Terus kayak lancip gitu. Masih. Nah, terus dia nengok, matanya tuh kayak merah menyala. Jadi kita kan kaget, takut, mukanya tuh hancur. Kita langsung kabur, pergi ke kamar aman. Udah ngetok-ngetok pintu juga nggak dibukain. Jadi jadi kita makin takut lah. Terus ke kamar Mbah, itu ternyata pintunya nggak dikunci. Jadi kita langsung masuk, langsung bangunin Mbahnya, tapi nggak bangun-bangun, kayak nggak didengerin gitu. Nah terus yaudah kita tiduran aja di sampingnya, terus pakai selimut sambil doa-doa gitu. Nah terus pas sekitar jam 2 pagi itu gue kebangun, tapi ternyata gue tuh udah bukan di kamar mbak gue. Terus tapi nggak ada saudara gue juga. Gue ada di kamar. Bukan di kamar, di depan rumah. Tapi itu masih pagi, depan rumah. Terus bukan di teras nih, tapi di tanah, di tempat jemuran. Gue kebangun di situ. Iya. Di jemuran yang jemur celana itu. Iya. Tapi pas gue bangun kan gelap dong, masih gelap. Gue lihat celananya tuh masih ada, tapi udah nggak ada bekas darahnya. Gue bingung dong, kaget. Pas dijemur itu ada darah? Ada karena dia nggak mau nyuci. Dia takut, dia udah capek. Digantung doang. Enggak. Terus gue di situ ngetok jendela, gue ngintip kan, itu kan karena emang hordengnya putih jadi kelihatan kan dari luar juga. Nah terus gue lihat si saudara gue ini, si Nara ini lagi tidur di kamar tidur, tapi di sebelahnya itu bukan gue. Emang kan karena gue lagi di luar kan. Di sebelahnya itu ternyata si yang ada di warung mie ayam itu. Pocongnya tadi. Iya. Jadi ada dua makhluk, yang cewek itu sama yang pocong. Iya bener. Yang di situ. Nah terus gue berusaha ngetok-ngetok dong, bangunin si saudara gue ini, tapi dia nggak bangun-bangun. Terus gue coba buka pintu depan, ternyata nggak dikunci. Yaudah gue masuk ke kamar, tapi nggak bisa karena pintunya emang dikunci dari dalam. Gue coba bangunin mbak gue, yang lain juga pada nggak ini. Kata gue, ini udah jam 2, mau gimana kan. Yaudah gue coba telepon juga nggak diangkat. Terus iya pas gue lihat juga emang HP-nya tuh nggak berdering sama sekali, memanggil. Nah habis itu yaudah kan gue udah capek juga, mau gimana lagi kan. Yaudah gue tidur di sofa di ruang tamu di depan kamar itu, pintu kamar. Yaudah gue tidur di situ sampai jam berapa, bangun pagi deh pokoknya. Udah terang tapi apa masih? Udah terang. Terus gue bangun tuh saudara gue lagi nangis. Terus di sampingnya tuh ada paman sama mbahnya. Katanya ini dia habis digangguin. Terus kata mbahnya juga, mbahnya emang semalam gak ngeliat kita berdua. Gak ngeliat pulang? Gak ngeliat pulang. Terus pas kita bangunin juga dia emang gak denger. Pas lu berdua pulang itu mbah lu gak tahu kalau lu pulang? Enggak. Paman gue juga gak tahu. Jadi udah pada tidur? Bener. Habis itu si saudara gue ini nangis, gue berhenti. Terus dia bilang, itu loh celanaku, gimana? Kok bisa ini? Masih ada darah? Udah gak ada darahnya? Udah gak ada darahnya, tapi bersih. Dia udah lihat berarti kalau udah gak ada darah. Terus katanya dia bilang juga, tadi bangun tidur tiba-tiba ada pocong di samping aku. Mukanya dia gak sadar? Enggak. Dia ngadep ke saudara lo atau ngadep sama? Ngadep ke saudara. Jadi papasan gitu? Iya. Nah terus
dia bilang juga, si pocongnya tuh bilang kayak, darah kamu wangi, darah kamu seger, aku suka gitu kan. Terus Dia saudara gue ngomong langsung kejar sambil keluar kamar ngebangunin Mbah. Tapi itu udah bangun. Kalau gue sih pas dia lagi nangis kejer, gue beneran gak dengar sama sekali. Habis itu ya udah, si saudara gue ini dibawa ke orang pintar. ke dukun? Enggak, ke ustadz itu. Biar didoain. Habis itu ya udah, saudara gue kayak bilang, ya udah nanti kalau misalnya aku haid lagi, aku nggak jorok lagi. Jadi pas sampai ke orang pintar itu kan didoain terus disuruh siapin air minum. Habis itu air minumnya itu didoain sama dia, terus diminum sama saudara gue. Nah terus si orang pintarnya itu ngomong gini, ini disiapin kopi sama singkong aja, ditaruh di depan pintu kamar. Gak tahu itu buat apa kan. Tapi disuruhnya emang kayak gitu. Ya disuruhnya kayak gitu. Tapi karena kita nggak percaya kayak gitu, kayak yaudah kita iyain aja tapi nggak dilaksanain, diabaikan aja. Nah terus yaudah kan diminumin. Terus habis itu dia minta air lagi di baskom. Habis itu diciprat-cipratin ke sudut-sudut rumah gitu. Berarti si orang pintar itu kan tadi datang ke rumah lu sama saudara lu ke sana sama nenek lu, terus dia balik ke rumah gitu maksudnya, buat doain isi rumah. Habis itu kan si orang pintar ini pamit pulang. Nah pulang, saudara gue itu masih kayak shock gitu, kaget kenapa bisa kejadian kayak gitu. Di situ gue bilang, tuh tadi malam gue udah coba bilang ke lu buat bersihin pembalut tuh, tapi lu nggak mau. Gimana kan jadinya kayak gini kan. Nah tapi pembalutnya itu di kamar mandi itu masih ada, cuman bersih gak ada darah, tapi kapas pembalutnya itu kayak keluaran gitu, keluar. Kayak robek gitu. Yaudah itu dibersihin sama dia, terus dibuang ke tempat sampah. Nah terus celananya itu kan diambil nih dari jemuran. Kata mbah dia itu katanya gini, ini mau disimpan atau mau dibuang, karena saudara gue udah takut kan, kayak ini kok bisa tiba-tiba bersih gitu. Nah ya udah dibuang sama dia. Dibuang, tapi dibuangnya sembarangan gitu, nggak yang dibuang itu, dibuangnya di kebun, langsung dilempar. Samping lagi, tapi nggak di jemuran, langsung dilempar aja. Nggak diplastikin juga, langsung dilempar sama dia. Ya udah kan, habis itu pas lagi siangnya itu kita masih ngobrol, kita mikir ini mau dikasih kopi sama singkong mau nurutin yang tadi atau enggak. Nah mbahnya sama pamannya ini nggak percaya, kayak ngapain sih ngikutin kayak gitu, musyrik kan. Nah terus tapi si naranya itu ngotot, dia bilang gak mau, ini kan demi keselamatan aku juga takut gitu kan. Nah yaudah dikasih kopi secangkir, kopi hitam pahit. Nah terus dikasih singkong 3 goreng, rebus di situ. Nah terus yaudah ditinggalin aja. Habis itu pas malamnya itu kan pada tidur si saudara gue juga tidur, gue tidur tapi di satu kamar. Nah terus sekitar jam 12 malamnya itu saudara gue itu ini manggil gue, nepok-nepok pundak gue gitu kan. Dia bilang anterin pipis yuk gitu kan. Terus pas kita pengen buka pintu kamar tuh, pintu kamarnya tuh tiba-tiba kekunci gitu sendiri. Tapi di situ pas kita buka tuh emang nggak bisa, padahal kunci kamarnya itu ada di dalam. Tapi kuncinya berarti di luar? Iya dari luar kuncinya. Nah terus kita coba ketok-ketok kan, kita manggil mbah sama paman itu nggak denger. Terus pas kita baca doa, akhirnya kebuka kan. Nah terus ya udah kita pergi ke dapur, terus ke kamar mandi. Kamar mandinya itu gelap,
Kayak terus kita di sini mikir, kok tumben gelap kamar mandinya. Biasanya yang gelap itu kalau kita tidur tuh dapur, ruang tamu, sama kamar. Kalau Jadi cuma kamar kamar mandi mandi aja enggak. yang nyala. Iya, nyala. Nah, habis itu gue nungguin saudara gue di situ pipis kan. Ya udah gue tungguin di situ sambil ngeliat-ngeliat keadaan sekitar. Pas gue lagi ngeliat ke arah pintu kamar, itu kan tadi siang kan ada itu kan, ada secangkir kopi sama singkong. Nah itu singkongnya itu kayak ada yang habis gigit gitu. Cuman kayak dilepehin lagi gitu. Lepehannya tuh di samping singkongnya habis digigit. Tapi kopinya beneran habis. Tapi habis. Ampasnya juga nggak ada. Bersih. Bisa gitu ya? Tapi masih ada kayak apa sih, tetesan kopinya gitu. Nah terus gue bingung dong, siapa yang minum, siapa yang makan juga, jorok banget gak dihabisin kan. Nah terus pas saudara gue udah keluar, gue tanya dong, lihat deh itu siapa deh yang minum, kok bisa habis. Terus kata saudara gue, ada kok yang minum, ada yang minum itu di depannya tuh. Dia lihat tapi gue nggak lihat. Gue kaget dong, kayak apaan sih lu gak nakutin gitu kan, ini udah malam, yang lain juga udah pada tidur. Terus kata dia, enggak nakutin, emang ada kok. Tapi dia nggak panik gitu atau biasa kan? Emang enggak, dia biasa aja, gak panik. Terus dia bilang, nggak apa-apa, itu paling cuma numpang doang. itu sosoknya apa bentuknya? Bentuknya itu katanya aki-aki. Ganti lagi kayak Ganti kakek lagi gitu ya, situ. kakek-kakek situ. Tapi benar-benar wujud kakek-kakek, nggak nyeremin, jadi makanya dia nggak takut. Terus dia bilang, yaudah yuk ke kamar kan, Ngelewatin ada. Tapi kan karena gue takut, jadi gue di kan, jadi itu pintu kamar di sini tempat itunya makanannya, jadi gue di sininya karena gue nggak mau melewat situ. Nah terus habis itu si saudara gue ini kayak ngobrol gitu sama kakeknya. Dia bilang, iya ngomong. Terus dia bilang, makasih ya kek gitu kan. Makasih buat? Nggak tahu buat apa. Tapi pokoknya dia bilang gitu. Terus dia senyum. Habis itu kita masuk kamar. Terus gue kunci kan pintu kamarnya karena gue juga takut. Nah di situ tapi gue diemin aja. Saudara gue ini udah nggak ngomong apa-apa lagi. Terus diem sampai gue tuh ketiduran. Tapi dia nggak tidur. Dia main HP dia nggak main HP juga, dia duduk di tepi kasur diem aja gitu. Dia bengong nggak ngobrol, nggak ngomong tapi sama sekali. Sadar nggak? Sadar tapi sadar. Nah terus udah kan gue ketiduran, tapi pas pagi-paginya itu gue bangun, saudara gue nggak ada. Gue positive thinking, kata gue kayak pagi udah terang. Nggak terang-terang banget, jam 6 masih lumayan. Nah yaudah gue keluar kamar, ternyata saudara gue ini lagi duduk di sofa depan sambil nonton TV. Udah kan, nah terus mbah gue tuh tiba-tiba datang dari kamar. Dia bilang, singkongnya kemana? Dia makan sama kalian kah? Gitu kan. Terus gue bilang, enggak ada yang makan. Terus tapi singkongnya habis. Yang semalam dilepeh itu habis. Nah, terus saudara gue ini langsung nyaut, enggak kok, tadi dimakan tadi malam. Sama siapa? Kan nanya sama siapa? Kok tiba-tiba bisa bilang gitu? Orang pas kita tidur aja masih ada kok singkongnya. Tuh, nah terus kata saudara gue gini, ada kok kakek-kakek, gue juga ini nemenin dia ngobrol-ngobrol sambil makan singkong di depan kamar. Iya, tapi diajak ke sofa biar sopan aja gitu, kan itu di bawah. Nah terus mbah gue tuh bingung, apaan sih, gak usah kayak gitu, gak lucu. Yang bener, ini siapa yang makan gitu kan. Nah terus saudara gue tuh bilang, bener kok dia yang makan. Ya udah kan, karena kita emang kayak
udah capek kan digangguin terus, kita bilang lagi ke orang pinternya. Yang Tapi Ustadz kemarin itu. Tapi kita nggak datang ke rumah orang itu, Tapi dia yang datang. Terus dia minta dibawain apa ya, daun biduri apa sih, biduran pokoknya yang pokoknya itu ada durinya gitu, buat ngusir-ngusir semacam hal gaib gitu kan. iya gitu. Iya, habis itu dia didoain terus dia tuh kayak muntah-muntah, terus muntah-muntah gitu, udah dia pingsan. Nggak sadarin diri berarti. Enggak. Tapi di situ kata orang pinternya ngomong, dia ini darahnya manis ya, darah manis. Terus dia juga kayaknya gak sopan gitu. Jadi gara-gara semena-mena, kelakuannya tuh semena-mena. Katanya orang-orang di sini juga yang penghuni ini gak suka sama dia, jadi digangguin supaya dia tuh gak betah tinggal di sini. Tuh. Terus si kakeknya ini cuma ngingetin dia aja biar gak semena-mena gitu di kota orang, di tempat orang. Nah, ini kan tempat orang, bukan tempat dia. Iya, bukan daerah dia berarti. Bukan daerah dia juga. Nah, ya udah di situ kan kita kayak cuma iya aja. Terus beneran didoain. Habis itu saudara gue ini bangun terus nangis. Dia bilang dia mimpi dia lagi dibawa ke alam gaib gitu katanya. Soalnya di alam itu tuh dia nggak ngeliat kita, dia ngeliatnya sosok-sosok yang serem-serem gitu. Ada cewek yang jilatin juga. Nah, terus dia bilang gini, aku mau pulang, aku nggak mau di sini lagi. Di sini banyak yang ganggu, serem. Ya udah, siangnya itu siang sekitar jam 2 siang kita pulang ke rumah. Ini kan kita ke rumah mbahnya, jadi kita pulang ke rumah ini, ke rumah asli. Ya, nah terus kita pulang. Habis itu dia cerita ke mamahnya, papahnya juga. Terus mama papahnya ini gak percaya, didiemin aja. Ya udah kan, si dianya juga kayak ya udahlah, orang gue udah di tempat asal gue juga, nggak mungkin diganggu kan. Ya udah, gue cuma kayak ya udah lu nggak usah jorok juga, nggak usah semena-mena, nggak usah jorok itu, kalau misalnya disuruh tuh nurut. Ya udah, akhirnya dia minta maaf kan ke gue karena gak enak juga sama gue yang ikut diganggu. Terus dia juga bilang kalau misalnya dia itu nggak mau ke tempat itu lagi katanya. Kita juga nggak tahu kalau misalnya dia tiba-tiba pengen kan. Ya udah, di situ gue pamit ke emak bapaknya, udah gue pulang ke rumah gue. Ada gangguan lagi dari dia? Kalau itu nggak tahu, soalnya dia nggak cerita juga. Habis itu kita udah nggak ngobrol lagi selama seminggu lebih, mungkin jarang ketemu semenjak hal itu. Tapi pas yang orang pintar itu dia emang dukun atau ustadz? Mungkin semacam orang pintar, semacam orang ustadz tapi bukan ustadz gitu. Iya, kayak dukun tapi bukan dukun juga. Ustadz tapi nggak alim banget gitu kan. Biasanya kalau ustadz dukun tapi nggak serem, kayak orang biasa, pakaiannya juga. Tapi dia yang bantu itu juga. Iya. Terus dia juga emang dikasih air sebotol gede buat diminum di rumah. Iya, buat minum di rumah, buat jaga-jaga. Jadi kalau darah manis itu maksudnya itu kayak darahnya tuh seger. Terus kalau dia tapi bisa ngeliat keberadaan gitu, bisa kalau si makhluknya ini pengen nampakin wujudnya gitu. Terus kalau aura mereka juga gede, pengen nampakin gitu, baru dia bisa nampakin. Terus si saudara gue ini juga kan emang gak ada mata batin, jadinya masih bisa lihat karena emang darah dia manis. Terus si makhluknya ini emang maunya nunjukinnya ke dia doang.
Tapi ada makhluk yang bilang kayak gimana buat ngikutin dia tuh, maksudnya dia ada ngomong apa gitu ke saudara? Cuma yang si kakak itu lewat perantara kan, lewat si orang pintar itu. Terus yang pocong itu dia langsung bilang kan kalau darah dia tuh manis, dia suka. Tapi yang cewek yang pala itu dia ada bilang apa? Enggak ada, dia cuma bilang kesopan. Oh, yang tadi apa? Iya, yang pas dia lagi jilat es krim, terus yang kata kita kan ngintip, kelihatan dia nengok, terus dia bilang nggak sopan, kita langsung lari tuh. Oke, jadi kayaknya itu aja pengalaman yang pengen gue ceritain. Terima kasih udah mau cerita di sini. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa kesini lagi. Nah, jadi buat kalian yang mau menjadi narasumber kayak Nabila, kalian bisa datang ke studio kita, atau kalian boleh menuliskan cerita kalian dan ngirimin ke nomor WhatsApp yang tadi aku udah kasih ya. Oke, dadah, terima kasih.